Jumpa kembali Sobat Media dalam Kabar Buku bersama Tangan Terbuka Media, bangun jiwa via media. Kita masih membahas bersama buku Jujur Melangkah karya Pendeta Yoel Indrasmoro. Kali ini kita akan membahas bersama salah satu bagian dari buku tersebut di halaman 34 dengan tema Jangan Iri. Temanya diangkat dari Amsal 3 ayat 31 hingga 35. Saya akan membacakan bagian dari Amsal 3 ayat 31 hingga 35 tersebut. Demikian. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat itu menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia bergaul erat dengan orang jujur. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang bijak akan memperoleh kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Demikian bacaan dari Alkitab, dan kita tampaknya Pendeta Yoel sore ini akan berbincang sebuah tema yang cukup dekat dengan kita sehari-hari ya Pendeta Yoel, yaitu tentang jangan iri. Dan di bagian ini yang menarik adalah ada dua hal. Pertama, tentang iri hati itu sendiri, dan yang kedua, iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman atau kejahatan. Ya, Pak Pendeta, orang bijak sering mengatakan rasa iri atau cemburu bisa merusak jiwa. Nah, apakah pandangan Pak Yoel tentang iri hati ini? Ya, saya rasa saya sepakat ya. Karena ketika kita merasa iri dengan seseorang, maka di dalam hati kita timbul perasaan tidak nyaman. Kita merasa kenapa kita tidak seperti orang itu. Kita merasa padahal mungkin kita sekerja keras orang itu. Tapi kenapa hasilnya dan hasil kita berbeda. Nah, ketika kita merasakan itu, terus kita pikirkan, yaitu merusak hati kita sendiri. Dan repotnya, akhirnya kita jadi merasa perlu tuh melakukan hal-hal yang tidak semestinya agar kita mendapatkan hasil yang sama dengan orang itu. Di buku ini Bapak mengulas contoh ketika Kain merasa iri terhadap adiknya dan akhirnya terjadilah pembunuhan yang pertama ya. Ya, saya katakan seperempat dunia hilang gitu ya. Tinggal 3/4 kalau kita pakai konsep bahwa waktu itu ada 4 orang. Kain merasa iri ya, karena korban Habel diterima oleh Allah. Dan yang menarik adalah Kain sendiri tahu korbannya nggak diterima, dia marah gitu ya. Dia marah, dia iri karena kenapa Habel diterima, dia tidak. Jadi persoalannya adalah Kain tidak mau klarifikasi. Kan perkara pemberian, perkara persembahan itu kan tergantung dari penerima. Apakah dia mau menerima atau tidak. Itu persoalan Kain. Dan ketika dia simpan terus, akhirnya iri, disimpan terus, akhirnya dia marah, disimpan terus, akhirnya membunuh. Dan ledakan itu berbuah pembunuhan. Ini juga cukup menarik karena ternyata kitab suci kita mengulas banyak sekali tentang hal persoalan iri hati ini, dan akhirnya naik menjadi sesuatu yang merusak. Dan terjadinya tidak jauh-jauh di seputar orang-orang terdekat ya seringkali Pak Pendeta. Ada ketika Kain dan Habel tadi, dan juga ketika Yusuf membuat iri saudara-saudaranya karena disayang oleh Yakub lebih dari yang lainnya, dan akhirnya saudara-saudaranya berbuat kejahatan terhadapnya ya. Dan juga ketika murid-murid di antara mereka yang sangat dekat saling berebut merasa yang siapa yang paling hebat dan paling utama. Itu kan berarti saling iri juga ya. Artinya iri hati tidak selalu terhadap orang yang jauh, tapi ternyata terhadap orang yang sangat dikenal dan dekat ya. Dan memang sebetulnya iri hati lebih mengarah kepada orang yang terdekat.
Ya, ya, Kenapa? Karena kan kita sehari-hari lihat tuh keadaannya. Ya, ya. Kita tahu dia nggak rajin belajar, Ya. tapi kenapa nilainya lebih baik daripada Ya. kita, gitu kan? Kita tahu dia nggak rajin-rajin amat, Ya, ya. tapi kenapa atasan jadi menghargai dia lebih Ya, dari ya. kita, gitu kan? Ya, ya. Karena kita tahu keseharian, maka timbul rasa iri. Karena kita merasa kita semestinya juga seperti orang itu. Nah, tapi apakah rasa iri ini selalu salah ya Pak Pendeta? Misalnya sebenarnya kita melihat ada teman kita yang pintar, Ya, ya. kita seperti ingin pintar seperti dia dan kita juga berjuang dengan Ya. cara yang baik mungkin. Betul. Hanya persoalannya adalah kenapa dibandingkan dengan orang lain? Ya, ya. Kenapa tidak membandingkan dengan diri sendiri? Ya, ya. Misalnya ketika hari ini nilai kita 80, Ya. kita merasa perlu memperbaiki diri agar nilai kita 90. Ya. Sehingga kepuasan kita bukanlah ketika mengalahkan orang lain, Oh. tetapi ketika kita mengalahkan diri sendiri, atau istilahnya melampaui batas kita Melampaui, sendiri. ya, ya. Gitu ya. Tapi ketika melampaui batas dibandingkan dengan orang lain, Ya. mungkin kita nilai 60 bahagia kalau yang lain 50. Ya. Nilai kita 50 bahagia kalau yang lain 30, gitu kan. Padahal kan Jadi, sebetulnya potensi kita bukan 60, tapi misalnya 80 atau Bahkan 90. kadang-kadang bisa juga kita terjebak pada senang melihat orang lain jatuh dan susah melihat orang lain berhasil ya. Ya, kita lebih suka gitu Ya, ya, ya. lebih suka bahwa kita di atas orang Ya. lain gitu. Ya, menarik sekali. Nah, yang berikutnya ini yang kedua kalau Hmm. adalah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman menurut Amsal 3 ayat 31 ini. Nah, kalau iri kepada orang yang tadi berhasil, kaya, berprestasi, jujur, berlimpah, mungkin wajar ya. Tapi kalau iri kepada orang yang lalim, apa untungnya sebenarnya? Bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang hal ini? Iya, sebetulnya kalau orang itu melakukan hal yang jahat dan Ya. ternyata berhasil, Ya. logikanya itu hal yang wajar. Ya. Ya kan, karena dia ambil jalan pintas dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diharapkannya gitu ya. Ya. Sehingga iri terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut saya absurd. Ya. Hanya persoalannya adalah mungkin dosa juga membuat kita berbicara kepada diri sendiri, ya kenapa kita nggak melakukannya, lalu dia melakukannya aja kagak dihukum gitu ya. Sukses. Sukses Ya. gitu ya, dan kenapa kita harus jujur tapi kocur gitu ya, Ya, ya. jujur tapi hancur gitu kan. Ya. Dan itu menurut saya ya aneh tapi berbahaya dan membuat orang jadinya hancur sendiri ya. Ya. Karena dia merasa kalau orang lain berbuat jahat berhasil, Ya. lalu ngapain saya tetap berbuat baik Ya. dan tidak berhasil gitu kan. Ya. Ya, padahal kan kalau konsep iman Kristen sebetulnya di ujung jalan itulah yang membedakan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Dan di buku ini Bapak mengulas bahwa pada titik akhir jika orang tidak sabar dan ingin mengambil jalan pintas karena melihat orang lain dan meniru, orang ini akan semakin menjauh ya dari Tuhan ya. Oh iya, jadi ketika kita melihat orang lain, kita lihat dia sukses padahal tidak padahal melakukan hal yang jahat, seakan Tuhan diam saja. Ya. Dan ketika kita merasa Tuhan kayaknya nggak menghukum dan kita mengambil jalan itu ya akhirnya kita jadi menjauh dari Tuhan. Dan itu berbahaya sebetulnya, karena menjauh dari Tuhan membuat kita jadi nggak punya filter, membuat kita nggak punya saringan, membuat kita nggak punya standar ya. Karena standar kita akhirnya adalah diri kita, atau standar kita akhirnya malah orang lain dan bukan Tuhan. Itu persoalan saya rasa. Ya. Nah ini saya pikir tadi dengan melihat standar kita pada diri orang lain terutama ya. Menurut Bapak terutama apa yang sebenarnya membuat orang susah untuk, kalau saya bilang, mengatakan bahwa kita harus merasa cukup, kita harus merasa ini adalah hal yang patut disyukuri. Kenapa orang selalu merasa melihat orang lain punya ini, punya itu, dan kemudian terdorong untuk merasa kurang dan iri? Iya, karena mungkin dia bertanya kali ya, apa sih komentar orang tentang saya? Ya. Dan ketika dia melihat itu, dia renungkan, lalu apa komentar orang tentang orang yang lain?
yang membuat kita iri gitu. Dan ketika itu terjadi, maka ya akhirnya kita merasa, ya kenapa saya harus tetap hidup yang benar ya. Dan menurut saya komentar perasaan kita, apa kata orang tentang saya, apa kata orang tentang orang itu. Tapi kan sebetulnya apa kata orang tentang saya itu kan masih asumsi kita. Kita belum survei. Dan belum tentu sebuah kebenaran. Betul juga, belum sebuah kebenaran kan. Kan orang Sinawang kata orang Jawa gitu ya. Apa kata orang tentang saya. Dan seringkali kita berpikir orang akan melihat kita dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, pakai, apa yang kita makan gitu kan. Sehingga orang merasa perlu menampilkan dirinya seperti orang lain agar orang menganggap dia itu persoalannya kan. Kalau di dunia medsos kan eksis gitu ya. Dia merasa eksis ketika orang melihat dia. Ini berarti fenomena yang terkait dengan dunia digital saat ini ya. Pak Pendeta. Yang pertama adalah flexing, tadi adalah keinginan pamer karena melihat citra diri kita berdasarkan pandangan orang lain. Betul. Yang kedua, apakah juga seperti fenomena yang sekarang marak, yaitu orang banyak yang terjebak dalam pinjaman online karena ingin hidup lebih supaya memenuhi standar diri orang lain. Menurut Pak Yoel, apakah ini masih berhubungan dengan rasa iri hati juga? Mungkin perasaannya adalah bahwa gue juga bisa, gitu kan. Saya juga bisa seperti orang itu. Dan kebisaan itulah, keinginbisaan itulah yang membuat dia jadi mengambil jalan-jalan seperti tadi ya. Dan sebetulnya kan kalau kita lihat di media sosial, betapa orang suka apa yang memperlihatkan dia makan apa hari ini, dia bersama dengan siapa hari ini, gitu kan. Dan ketika orang memberikan like dengan jempol dan segala macam, dia merasa berarti karena ada orang yang memberikan apresiasi, ada orang memberikan jempolnya, dan dia merasa berarti. Meskipun orang yang memberikan jempol dan like belum tentu itu jempol atau like itu belum tentu orang yang dia kenal. Betul, belum tentu orang dia kenal, satu. Dan kalaupun orang itu mengenal dirinya, belum tentu jempol dan like itu adalah memang dari hati kan. Dan kadang-kadang kan dalam dunia media sosial gitu ya, kita menanti tuh dunia zaman saya dulu, kalau orang ngirim surat maka akan sampai 2 hari 3 hari kemudian, itu hal yang wajar kan. Dan kita sabar menunggu balasan surat itu gitu ya. Tapi sekarang kan ketika kita ngirim WA, lalu kita lihat orang itu membacanya tapi tidak membalasnya, kita merasa kenapa dia nggak membalasnya? Kita merasa nggak berarti, dan kita menduga-duga. Padahal bisa saja dia sempat melihat, lalu dia ada urusan yang lain. Dan itu yang membuat orang akhirnya jadi jatuh ya. Menarik juga ya, dari hal yang bermula sederhana tentang rasa iri ini. Nah, terus kemudian saya bertanya nih Pak Pendeta, tentang hal kemampuan hidup sederhana, merasa cukup, belajar bersyukur. Ini menurut Pak Yoel itu sebenarnya sesuatu yang bisa dipelajari atau emang karakter dasar seorang yang udah gawan bayi kalau dia itu orangnya sederhana. Udah bawaan bayi juga kalau orangnya mudah iri. Kalau menurut Pak Yoel bagaimana? Sebetulnya kan setiap manusia hadir telanjang. Lingkungan lah yang membuat dia jadi berbeda ya. Jadi sebetulnya kan semua manusia hadir di dunia ini telanjang gitu ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang montir ya, montir AC Pak Iyap gitu ya, usia cukup lanjut, dia masih bekerja. Saya katakan, kenapa nggak bikin pelang aja? Dia bilang, udahlah ini aja cukup gitu ya, udah cukup. Dan karena dia sudah merasa tua, dia nggak perlu mendapat panggilan dari mana-mana, dia sudah tunggu aja di rumah. Nah menurut saya ini sebetulnya kalau istilahnya buah roh adalah penguasaan diri, kemampuan untuk menguasai diri ya. Hal belajar bersyukur, belajar hidup sederhana, hemat, belajar sejahtera dan bahagia dengan apa yang kita terima dari Tuhan itu bisa kita latih dan pelajari ya. Dan
Sebetulnya kalaupun kita hemat, Ya, itu bukan agar kita kaya, ya, ya, tapi agar kita bisa memberi orang lain. ya, ya. Nah, orang iri nggak mungkin memberi. Ya, selalu merasa kurang. Merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Ya. Maka yang dia inginkan adalah ya terus menerima. Ya, 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 menarik. Nah, ada sebuah bacaan dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Pak Yoel, mungkin saya akan membacakan sebelum Bapak nantinya akan memberikan pesan penutup. Demikian pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ke dalam dunia ini, dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita bawa keluar dari Alkitab BIMK. Ya. Pesan Bapak untuk menutup. Ya, menarik ya Mas Kris ya, bahwa sebetulnya kan orang tidak puas karena apa yang tidak dimiliki. Ya, ya, Dan sebetulnya yang tidak kita miliki itu banyak sekali. ya, Tetapi ketika kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang ya. ya, Membuat kita menjadi lebih berarti sebetulnya bahwa kita dikasihi Allah dengan apa yang kita punya. Tapi kalau kita berpikir saya kurang, bawaannya malah Tuhan kok jahat amat, Ya, Tuhan kok nggak memberi gitu kan, lebih mengasihi orang lain. mengasihi orang lain, Ya. dan akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, Dan jauh dari Tuhan sejatinya itulah neraka yang sesungguhnya. ya. Padahal kalau tadi seperti Bapak sampaikan, lahir dalam keadaan telanjang, Ya. toh kembali juga dalam keadaan telanjang. Ya. Telanjang. Kalaupun memang ada budaya-budaya tertentu Ya. membawa emas dan segala macam, toh kadang-kadang dicuri kan oleh pencuri kubur begitu ya. Nanti kubur gitu. Pada akhirnya orang lain yang memanfaatkan. Dan Ya. akhirnya orang lain memanfaatkan. Jadi ya mari kita belajar untuk menerima apa yang kita punya, karena sejatinya itu yang dititipkan Tuhan pada kita dan Dia percaya kita mampu mengelolanya. Dan biasanya kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, Ya. maka entah bagaimana caranya Tuhan akan menambahkan yang lainnya ya. Ya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Dan itulah kebahagiaan yang berkat yang tentu mungkin. Ya, itu kebahagiaan berkat yang tentu karena kita dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita bawaannya bersyukur, maka kita menjadi dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita bawaannya iri, kita malah jadi menjauh dengan Tuhan. Dan menurut saya sekali lagi itulah neraka yang sesungguhnya. Ya. Ya, sangat menarik. Itu baru satu bagian dari buku Jujur Melangkah yang hari ini kita bahas tentang tema jangan iri. Masih banyak lagi tema-tema lain yang akan kita bahas bersama, kita ulas bersama, kita cermati dan renungkan bersama, dan semoga memberi berkat bukan hanya buat kami tapi juga buat sobat media. Cermati terus kabar buku maupun konten-konten kami yang lainnya. Sampai berjumpa kembali dengan kami, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media.